Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rian HRN. Jadi di video kali ini saya mau kasih tutorial ataupun cara penyambungan kabel 3 speaker bass dan juga middle plus tweeter. Sebelum kita lanjut di video ini, saya harapkan teman-teman yang belum subscribe, bantu subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat untuk mengupload video selanjutnya. Dan juga untuk teman-teman yang suka dengan videonya, silakan klik tombol like. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang membutuhkan. Seperti biasa, kalau saya membuat speaker aktif menggunakan amplifier board D10, D30, D100 dan lainnya atau sejenisnya, jarang sekali saya menggunakan kabel soket bawaan ya. Karena kalau kita beli amplifier board seperti ini, kita mendapatkan satu soket speaker saja. Jadi biasanya saya tambahkan kabel seperti ini, saya solder di bagian bawah. Dan pastikan teman-teman kalau mau solder di bagian bawah seperti ini, jangan sampai plus dan minnya menyatu ya. Ataupun hati-hati ya untuk penyolderannya. Jadi seperti biasa untuk soket SP ataupun TSP yang saya hubungkan ke amplifier boardnya, itu saya solder di bagian bawah semua supaya makin bagus untuk jalur outputnya. Nah, di video kali ini juga saya sekalian menjawab dari pertanyaan dari teman kita. Gimana cara menghubungkan 3 speaker di satu channel? Nah, kebetulan di video ini saya menghubungkan 3 speaker bass ke satu channel SP dan middle plus tweeter masuk di channel TSP pada amplifier board. Nah, ini untuk penyambungan speaker tweeter atau TSP pada amplifier board sudah selesai. Dan pastikan tidak terhubung antara plus dan min karena bagian solderannya itu dekat sekali ya. Supaya lebih yakin lagi, kita potong bagian plus ke min itu pakai cutter seperti ini. Kita potong bagian tengahnya untuk memastikan jalur plus dan min tidak terhubung. Dan kalau teman-teman yang barusan mau terjun ke dunia rakit-merakit ataupun barusan belajar untuk dunia elektronika seperti ini, usahakan teman-teman tuh punya alat lengkap ya. Jadi modal di awal untuk ilmu kedepannya, seperti solder, timah solder, tang potong, multitester, enak yang digital kalau untuk kita yang pemula. Dan kalau teman-teman lebih suka pakai yang analog juga bisa pakai yang analog. Untuk multimeter digital itu kan ada yang harganya murah ya di 30-an ribu. Tapi usahakan beli multimeternya yang bagus. Multitesternya itu yang harganya di atas 100 ribuan. Seperti multitester yang saya gunakan merek Zotac ZT98. Karena kalau kita baru belajar pakai multitester yang harganya murah, kita pilih salah tegangan aja bisa rusak. Bagi yang mau, untuk link produknya sudah saya sematkan di keranjang kiri bawah video ini ya. Oke, lanjut, kita buat jalur kabel output speaker yang soket SP. Nah, untuk tadi kan soket TSP sudah terhubung. Kali ini kita hubungkan soket SP ya. Usahakan potong sependek mungkin untuk kabelnya supaya tidak terhubung. Untuk penyolderannya diharapkan berhati-hati ya, jangan sampai salah solder. Dan usahakan pakai soldernya itu yang bagus, jangan yang matanya sudah tumpul, matanya sudah berkarat, atau mata soldernya pernah disolderkan ke bahan plastik. Itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Karena untuk penyolderan di PCB seperti ini yang timahnya kecil-kecil atau komponennya kecil-kecil, jangan terlalu lama ditempelnya ya untuk mata soldernya. Karena bisa terlalu panas untuk PCB-nya, bisa merusak komponen yang lainnya. Nah, seperti biasa kita potong lagi untuk bagian plus dan minnya ya di tengah-tengahnya seperti ini. Nah, setelah kita menghubungkan kabel untuk soket speakernya seperti ini, lanjut kita tes dulu menggunakan multitester. Kita pastikan jalur plus dan minnya tidak terhubung ya, agar tidak merusak amplifier. Nah, ini saya arahkan mode dioda pada multitester untuk mengecek jalur perkabelan terhubung atau tidak. Pastikan tidak terhubung ya untuk jalur plus dan min. Nah, jadi seperti ini. Kalau dia di multitester tidak berbunyi, artinya jalur plus dan min tidak bersentuhan. Jadi keduanya sudah pasti saya cek seperti ini ya. Untuk jalur TSP dan juga jalur SP ya. Pastikan tidak berhubungan untuk jalur plus dan min. Karena kalau dia bersentuhan,
kit amplifiernya bisa rusak total ya. Nah, setelah dipastikan untuk jalurnya tidak ada yang terhubung, artinya kita sudah bisa pasangkan amplifier boardnya ke speaker yang akan digunakan. Kita mulai sambung jalur TSP terlebih dahulu ya, ke speaker middle dan juga tweeter. Nih jalur TSP yang saya pakai. Untuk kabelnya di paralel saja ya, untuk tweeter dan juga speaker middle. Bagian ujung kabel tinggal diuntir-untir seperti ini. Dan selanjutnya bagian yang kabel merah itu bagian plus, kita hubungkan di plus speaker middle. Dan juga di bagian min kita hubungkan ke min speaker middle. Begitu juga nanti untuk speaker tweeternya kita hubungkan di bagian plus speaker tweeter yang ada kapasitornya. Dan bagian kabel hitam kita hubungkan ke min tweeter yang nggak ada kapasitornya. Nah, untuk speaker middle-nya saya pakai satu aja ya, karena impedansi dari speaker middle-nya ini sudah menggunakan 4 ohm. Jadi kalau speaker middle-nya impedansinya sudah 4 ohm, cukup gunakan satu aja. Kalau kita gunakan dua, itu akan membebani amplifiernya dan juga suaranya terlalu kencang sehingga speaker bassnya akan kalah untuk suaranya daripada speaker middle. Sebelum kita solder ke speaker tweeternya, jangan lupa dibasahi dengan timah solder dulu agar penyolderan ke soket speakernya itu lebih gampang ya. Oh ya, untuk teman-teman yang kemarin banyak bertanya, untuk tweeter itu enaknya dihubungkan ke speaker mana? Speaker middle atau speaker bass? Kalau menurut saya, speaker tweeter itu hanya numpang voltase ya. Dia berbunyi, dia mengeluarkan suara itu hanya menumpang voltase. Jadi bebas untuk penyambungannya, tapi usahakan kalau untuk power kelas AB yang powernya sudah dayanya besar, kalian hubungkan ke middle ataupun khusus untuk tweeter aja. Jadi sesuai pengalaman, kalau tweeter dihubungkan ke speaker bass pada amplifier kelas rumahan atau kelas kamar itu masih aman ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan mixer, menggunakan aksesoris-aksesoris seperti miniatur sound system yang aksesorisnya sudah lengkap, usahakan untuk tweeter itu main sendiri ya untuk jalurnya. Jadi khusus di satu way jalur tweeter. Jadi jangan sampai diberi frekuensi mid ataupun low. Kalau untuk power besar, tweeter kemasukan frekuensi bass ataupun middle gampang putus untuk spoolnya. Oke, lanjut. Setelah kita hubungkan speaker middle dan juga tweeter ke amplifier board khusus jalur TSP, kita lanjut hubungkan amplifier ke speaker bassnya untuk jalur SP. Nah, ini untuk jalur SP-nya kita akan hubungkan ke 3 speaker bass dan juga speakernya berbeda-beda ya. Nah, sebenarnya saya sarankan kalau teman-teman menggunakan speaker itu sebisa mungkin tuh pakainya satu merek speaker, wattnya sama, impedansinya sama, dan juga jenisnya sama ya, jangan sampai berbeda-beda. Nah, ini untuk kabel speaker bass, jalur yang merah dan juga yang hitam, plus atau minnya, saya paralelkan ke speaker yang paling bawah, atau di sini bisa teman-teman lihat, saya pakai speaker AC Art yang sudah saya tutup dengan lakban. Karena speaker AC Art-nya kalah dengan speaker subwoofernya yang 2 biji ya. Jadi kalau tidak ditutup ataupun tidak divakum menggunakan lakban seperti ini, speaker AC Art-nya tidak bisa menahan tekanan angin dari kedua speaker subwoofer yang ada di video ini. Oke, kita lanjut. Kita paralelkan dulu untuk bagian plus ke speaker dan juga minnya ke speaker ya. Nah, untuk jalur speaker subwoofernya nanti yang keduanya itu saya seri. Jadi untuk video kali ini saya ambil jalur seri paralel. Jadi kedua speaker subwoofer saya seri masuk ke paralel speaker AC Art yang ada di video ini. Untuk penyambungan seri speaker, teman-teman bisa cek video sebelumnya. Saya sudah pernah mengupload videonya. Jadi kita seri dulu untuk speaker subwoofernya. Yang plus masuk ke min. Kalau teman-teman ragu ya, teman-teman bisa lihat di video ini. Posisi speaker dihadapkan terbalik seperti ini dengan arah yang sama. Jadi teman-teman bisa lihat untuk perkabelannya.
Kita hubungkan dulu bagian plus speaker yang satu ke min speaker yang satu lagi. Nah, untuk min speaker dan juga plus speaker yang belum terhubung, nanti kita paralelkan ke speaker yang SCR ya. Oke, kita ulangi, yang min masuk ke plus speaker. Nah, terus untuk plus speaker yang satu lagi ini saya tandai dengan kabel biru, nanti masuk ke speaker SCR yang bagian merah. Jadi karena kabel biru dari speaker subwoofer ini itu saya ambil jalur plus, jadi saya hubungkan ke speaker plusnya SCR ya. Kalau untuk speaker SCR tadi ke amplifier kan warna merah itu plus, warna hitam itu min. Untuk speaker subwoofer ini plusnya saya pakai warna biru ya, karena stoknya tinggal warnanya yang lain ya. Jadi untuk stok kabel merah hitamnya sudah habis. Ya nggak apa-apa ya untuk warnanya. Yang penting kita hafalkan plus dan minnya ya. Nah ini kita ukur untuk panjang kabelnya. Untuk kali ini kabel min dari speaker subwoofer yang sudah di seri kita solder terlebih dahulu seperti di video. Dan selanjutnya untuk kabelnya kalau sudah disolder seperti ini baru kita hubungkan ke min speaker SCR yang ada di video ya. Untuk kabelnya hitam ya kalau di SCR-nya, tapi di speaker subwoofernya tetap warna biru karena tadi stoknya habis. Ya teman-teman bantu subscribe ya, jangan di skip iklannya ya. Kalau ada iklan biar saya bisa beli kabel lagi ya. Jangan lupa kalau lagi rakit kabel ke box speaker seperti ini, masukkan dulu ke bagian dalam boxnya ya. Terkadang saya juga lupa ya, soldernya ke atas ya, soldernya di bagian atas box seperti ini. Pas giliran dimasukin, ternyata ya kabelnya di luar bukan di dalam. Jadi teman-teman harus perhatikan juga ya, jangan sampai dihubungkan di luar box. Oke, untuk penyambungannya sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi ini untuk penyambungannya saya pakai seri paralel. Jadi kedua subwoofer saya seri masuk ke paralel speaker SCR yang ada di video. Karena penyambungannya sudah selesai, jadi untuk teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like videonya dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Thanks for watching.